Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini sudah ada dua bor cordless dengan motor brushless dan juga baterai 12 volt. Dari brand DCK ada DCK KDJZ 23i dan dari brand JLD tipenya saya nggak tahu apa ya. Tapi kalau kalian mau cari di marketplace online, tulis aja di kolom search-nya itu JLD 12 volt brushless. Tulis aja seperti itu ya. Tapi kalau males nulisnya atau males search, link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi untuk kedua bor. Nah, di sini saya bermaksud untuk membandingkan, tapi bukan mau cari menang kalah, karena kalau kita cari pemenang, sudah pasti DCK yang akan menang. Di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian, atau memberikan informasi kepada kalian, sejauh mana gap antara bor dari brand global dengan harga 1 jutaan, dibandingkan dengan bor, ini produk generic Cina ya, produk generic Cina dengan harga 400 ribuan, jadi harganya setengah ya, setengah dari DCK ini. Nah, di sini saya ingin kasih tahu kepada kalian nih, kira-kira gapnya sejauh ini, kira-kira seperti ini. Ya, kurang lebih itu ya, karena kalau cari menang kalah, pemenangnya sudah pasti DJK. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk pembahasan pertama di sini kita akan lihat seberapa jauh perbedaan dari kemasan produknya ya, antara produk DCK dan produk JLD. Nah, untuk DCK yang harga 1 jutaan ini, untuk kopernya atau kemasan produknya, ini solid ya. Solid dan juga finishingnya rapih teman-teman. Ini kalau kalian tekan-tekan seperti ini tidak akan ngikut ya. Karena keras, ada tulangannya lagi di dalam, nanti kita akan buka. Sementara kalau JLD ini koper yang digunakan oleh banyak produk generic Cina, untuk kualitasnya sih ini saya katakan ringkih ya, ringkih. Nih, penyok-penyok. Jadi kalau ketemu oknum ekspedisi atau oknum pengiriman yang kerjanya nakal ya, main lempar-lempar saja, ya ini lebih rentan hancur dibandingkan dengan DCK ini. Nah, dari kemasan saja sudah beda ya, antara yang 1 juta dengan harga 400 ribuan. Perbedaannya saya katakan lumayan jauh untuk kualitasnya ya. Nah, berikutnya kita akan lihat isi di dalamnya. JLD walaupun dapat aksesoris seperti ini juga menurut saya sih nggak terlalu penting ya. Karena untuk kualitasnya sendiri tidak bisa digunakan untuk kerja-kerja yang berat ya. Hanya untuk cadangan bolehlah. Tapi kalau memang kalian jadikan yang utama, saya rasa nggak cocok ya. Nggak cocok, dan ini kalau kalian beli per set ini ya, satu set ini palingan 50 ribuan ya. Palingan 50 ribuan, jadi harganya lumayan murah. Lalu buku panduannya, ini buku panduan dari produk generic Cina. Ini nggak jelas ya informasi yang diberikan. Produknya yang mana, buku panduannya yang mana. Jadi nggak jelas untuk informasi produknya. Sementara untuk DCK, nah ini yang saya katakan tadi ya, ada tulangan-tulangannya, jadi lebih kokoh dan lebih kuat. DCK untuk buku panduannya memang jelas ya. Di sini ada buku panduan produk dan juga buku panduan chargeran. Jadi ada dua. Lalu DCK ada garansinya. Garansinya juga nggak main-main ya. 2 tahun garansi dari DCK. Sementara untuk JLD ini hanya ada buku panduan, tidak ada garansinya. Kalau rusak, ya ini nggak tahu dibawa kemana ya. Kalau DCK jelas ada service centernya, tinggal bawa ke service centernya. Nah, untuk paket pembeliannya ini sama-sama dapat 2 baterai, 1 charger. Untuk JLD ada aksesorisnya yang saya katakan tadi untuk kualitasnya ya. Untuk chargerannya juga ini perbedaannya sangat-sangat jauh ya teman-teman ya. Untuk JLD ini maksimalnya bisa sampai dengan 8 watt. Hanya 8 watt maksimalnya. Sementara untuk DCK ini bisa sampai maksimal di 60 watt. Jadi perbedaannya sangat-sangat jauh. 8 watt, 60 watt. Pengisian baterainya itu wah, perbedaannya jauh sekali ya. Jauh sekali pokoknya perbedaannya. Lalu untuk kualitas baterai sendiri, ini memang saya nggak bisa buktikan di sini ya untuk durabilitasnya, tapi saya berani menjamin ya kualitas baterai dari DCK ini jauh lebih baik dibandingkan dengan JLD ya. Karena kedua produk sudah saya uji. Untuk baterai dari JLD ini ya nggak bisa dikatakan jelek ya, karena sesuai dengan harganya teman-teman, sesuai dengan harganya. Pada saat saya uji ya sesuai dengan harganya ya. Saya nggak berani mengatakan jelek karena harganya juga lumayan murah. Untuk DCK ini memang daya tahan baterainya teruji ya teman-teman ya. Kalau kalian tanya, Bang, bisa tahan berapa jam? Saya nggak bisa jawab seperti itu teman-teman, karena tergantung penggunaan kalian. Digunakan untuk apa? Misal untuk mengebor kayu, kayunya kayu apa, mata bornya ukuran berapa, itu berpengaruh ya dengan durasinya. Jadi kalau diputuskan sekian jam nggak bisa, karena
tergantung pekerjaannya apa. Beda mengebor kayu, beda mengebor besi, beda juga mengebor tembok. Mengebor tembok, temboknya menggunakan mata bor ukuran berapa, temboknya juga material bahannya apa. Jadi nggak bisa saya pastikan, oh ini daya tahan baterainya sekian jam, beda ya. Jadi saya nggak bisa pastikan. Untuk kalau kalian tanya seperti itu, saya tidak bisa pastikan. Kecuali kalian, bang, di tembok rumah lu menggunakan mata bor 10 mm kira-kira berapa jam? Nah itu mungkin bisa, tapi nggak kerjaan juga ya ngebor tembok sampai berjam-jam ya. Oke, paket pembeliannya sama. Nah kita akan langsung bahas apanya nih ya. Untuk build quality dari chargeran ini juga beda jauh lah ya. Sudah pasti beda jauh teman-teman. Baterai juga housingnya beda jauh ya untuk build quality-nya. Kita langsung saja ke produknya. Ini produk JLD. Dan ini produk dari DCK. Sama-sama warna merah ya kan. Kayaknya kita singkirkan dulu biar enak ngelihatnya ya. Oke, ini dia ya. Sama-sama berwarna merah. Untuk dimensinya juga hampir-hampir sama ini ya teman-teman ya. Nah untuk build quality-nya ini juga material bahan plastiknya. Ini kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kalian di sini pegang sendiri, lihat sendiri, kalian pasti akan berkesimpulan sama lah seperti saya. Untuk material bahan dari DCK ini bagus ya, jauh kalau dibandingkan dengan JLD. Nah ini JLD bisa dilihat ya. Ini diuntungkan dengan finishing yang rapi aja. Untuk material bahan plastiknya jelas DCK lebih unggul. Material bahan karetnya juga ya. Nih, saya bandingkan di sini nih. Mudah-mudahan bisa kelihatan lah ya. DCK ini lebih solid. Sedangkan JLD ini ya terkesan lebih murah gitu ya untuk material bahan plastiknya. Untuk cak, DCK caknya sudah besi, JLD masih menggunakan plastik ya. Nah untuk fitur-fitur yang bisa digerakkan ya, bukan fitur apa, part-part yang bisa digerakkan. Nah ini untuk torsi selektor, lalu untuk mode selektor ini gampang sekali ya dipindah-pindahkan. Sementara untuk JLD ini untuk torsi selektor, mode selektornya ini agak sedikit sulit. Nah ini untuk torsinya lumayan enak lah, tapi kalau dibandingkan dengan DCK lebih kliki DCK ya. Nah lebih enak. Lalu ini nih yang paling kentara ya perbedaannya. Kalau DCK ini dia tidak nyangkut sama sekali ya. Sementara kalau JLD, nah ini, nah gitu tuh, aneh ya. Nah nyangkut dia. Nah itu ya, kentara sekali ya teman-teman ya. Itulah untuk pembahasan di build quality. Selanjutnya untuk fitur ya. Untuk fitur juga ini saya katakan apa ya, gimana ya, DCK ini lebih optimal untuk fitur-fiturnya ya. Cak, DCK sudah menggunakan penguncian satu tangan. Nah ini untuk mengunci dan membuka hanya menggunakan satu tangan. Sementara untuk JLD menggunakan dua tangan ya. Lalu untuk fitur hammer impact yang ini nih, ini kerjanya kurang optimal menurut saya. Walaupun ini bekerja ya, tapi kurang optimal. Lalu untuk indikator baterai, nah ini indikator baterainya. Ini nggak jelas ya teman-teman ya. Hijau nih, hijau terus nih. Padahal baterainya sudah mau habis, tetap aja hijaunya full seperti ini. Sementara untuk DCK jelas ya, indikator baterainya bekerja dengan baik. Selain itu ya kurang lebih sama ya untuk fitur-fiturnya. Tapi memang fitur yang ada pada DCK ini lebih optimal ya. Kalau digunakan itu lebih apa ya, lebih memudahkan kita lah. Kalau ini memang agak tricky lah menggunakannya. Oke, untuk melihat perbedaan performa di antara kedua bor, di sini saya akan coba pertama menggunakan mata bor auger ukuran 10 mm. Kita gunakan kecepatan nomor 2 ya. Kecepatan nomor 2, modenya mode drilling, torsinya maksimal. Ini medianya adalah kayu mahoni. Ketebalannya kurang lebih 10 cm ya, kurang lebih 10 cm. Kita lihat ya, apakah mampu atau tidak. Sepertinya sih nggak mampu. Ya, mati nih teman-teman nih, mati ya. Saya akan ubah angle kameranya nih. Oke. Ini ya. Trigger masih saya tekan, nih ya. Nggak mau menyala. Menyalakannya bagaimana? Harus ditarik dulu baterainya. Baru bisa menyala lagi nih.
Ya. Nah, harus begitu caranya ya, supaya bisa mengebor sampai dengan akhir. Kita akan ganti menggunakan DCK. Bagaimana? Kita lihat ya perbedaannya. Selanjutnya giliran DCK ya, menggunakan mata bor auger yang sama 10 mm. Kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Medianya sama juga ya, kayu mahoni. Oke. Tanpa ditarik-tarik ya. Nih. Bisa sampai habis. Oke, pengujian berikutnya pada media konblok ya. Saya menggunakan mata bor masonry. Kecil aja biar cepat ya. 5 mm, modenya mode hammer impact, kecepatan nomor 2. Ya, cengkraman caknya lepas ya. Cengkraman caknya lepas. Jadi kalau memang bor seperti ini ya, kalau medianya sudah terlalu keras, ya begini nih jadinya nih, cengkraman cak rentan lepas. Kita eratkan dulu. Ini syarat yang saya bisa ya teman-teman ya. Mati ya. Kalau sudah terlalu panas mati dia. Cara menyalakannya bagaimana? Dilepas dulu baterainya, dipasang lagi. Jadi menggunakan bor murah itu harus banyak maklumnya ya, harus banyak maklumnya. Maklum harganya murah gitu ya. Selanjutnya ya, kita pakai DCK ya, menggunakan mata bor yang sama, medianya juga sama. Kita lihat nih bagaimana DCK. Tidak ada kompromi ya, tidak ada kompromi, langsung dihajar, langsung masuk semuanya. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya membandingkan kedua bor ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai kedua bor, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian tidak sependapat dengan saya nggak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk kesimpulannya ya, untuk kesimpulan, kita bicara harga dulu ya. Harga DCK 1 jutaan, harga JLD 400 ribuan. DCK garansi 2 tahun, JLD tidak ada garansinya ya. Lalu untuk build quality-nya jelas DCK lebih unggul dibandingkan dengan JLD. Lalu fitur juga DCK lebih unggul dibandingkan dengan JLD. Untuk spesifikasi jelas jauh DCK dibandingkan dengan JLD ya untuk spesifikasinya. Nah, untuk tes spesifikasi sendiri saya nggak cantumkan lagi ya di sini ya, karena kedua board ini sudah saya uji untuk speknya. Jadi kalau kalian mau tahu silakan tonton videonya ya. Kedua board ini sudah saya buat video ulasan lengkapnya. Nah, dari segi performa juga jauh ya, DCK mengungguli JLD jauh untuk segi performanya teman-teman. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada kalian ya teman-teman ya. Saya kembalikan kurang lebih seperti itulah perbedaan ya. Gap di antara keduanya kurang lebih seperti itu. Lumayan jauh untuk gapnya. Harganya memang
bisa dikatakan JLD ini bisa dapat 2 ya. Kalau kita konversikan ke DCK, JLD bisa dapat 2. Tapi ya kualitas ya seperti yang kalian lihat tadi lah teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan mengenai kedua bor bisa dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.